Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kau baik bagi kami. Kau sungguh baik, kau sangat baik bagi kami. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau yang patut dipuji, ditinggikan, diagungkan. Kami bersyukur, sebab itu biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus
sembah, sembah dan puji berikan kamu, sembah dan puji berikan kamu, sembah dan puji berikan kamu, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu. Ya Allah, syukur bagimu, syukur bagimu, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Bagimu kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau. Yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan. Sebab kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang hebat. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Pertolongan-Mu ajaib, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Engkau perlindungan, Engkau kota benteng kami, tubuh pertahanan. Kami
Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau penolong yang setia. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan
namamu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, Engkau yang ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur buat anugerahmu besar melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau yang selalu ada menyertai hidup kami, bahkan menolong kami. Sebab kami mau terus percaya dan semakin percaya kepadamu. Dan kami tahu iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk hanya firman-Mu. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas.
Ya, selamat pagi semua. Kita lanjut ya langsung untuk yang 1 Samuel. Hari ini 1 Samuel 11. Kalau kemarin ingat bicara pura-pura tuli, hari ini kita bicara Saul yang menyelamatkan Yabes. Saya langsung baca. Maka Nahas, orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang, Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas, orang Amon, berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan kepada seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea, Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu dipotong-potongnya dengan dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantara utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa mereka, barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Ammon sebelum hari panas, dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu kepada orang-orang itu, supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel. Ya, kondisi yang pasal 11 ini tentang menceritakan kejadian yang eh, mengerikan yang terjadi pada orang Yabes, dan juga Nahas yang memperlakukan sepertinya tidak ada pengampunan atau berlaku jahat juga. Tapi di sini uh, Saul yang akan menjadi raja yang saat itu belum ditabiskan ya, belum belum di apa namanya, hmm, dikukuhkan ya. Saul menjadi raja pada saat itu yang kalau saya dari
kalau saya bacanya seperti itu. Tapi di sini ada ayat yang tadi dikatakan begitu Saul mendengar Roh Allah gitu loh, yang di ayat keberapa ya? Tapi saya mau memberhentikan itu, saya pikir tanggung deh. Ketika Saul mendengar kabar itu yang di ayat ke-6, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyalah-nyalalah amarahnya dengan sangat. Jadi saat itu, pada momen itu, eh, Saul yang di ayat sebelumnya sebenarnya bangsa Israel juga belum bisa menerima Saul menjadi raja. Nah, tetapi pada saat kondisi yang sangat tidak sangat sangat buruk, Tuhan memakai momen ini justru memberikan amarah yang besar supaya Saul mampu bertindak dengan tepat, memakai momen itu sepertinya dengan cukup dengan ekstrim saya melihat bahwa dibuatnya Saul marah dengan mungkin dengan suara yang kencang kan, kemudian dia ambil minta mereka ambil lembu terus dipotong-potong. Jadi memperlihatkan kepada bangsa Israel untuk harus saat itu juga kamu harus nurut sama aku gitu loh. Jadi saya belajar dalam hal ini sekalipun Saul itu kalau dibandingkan Saul dengan Daud, Saul itu mm, Daud itu adalah biji mata Tuhan, adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kalau saya nggak melihat kehidupan Saul bukan orang yang mengasihi Tuhan sebenarnya, tapi Saul dipakai Tuhan. Whatever dia, siapapun dia gitu loh. Tapi kita semua juga adalah pemimpin yang belajar untuk peka. Saya lihat dari momennya aja lah ya. Saya belajar dari momen. Momen itu adalah Tuhan pakai untuk kadang-kadang momen yang buruk. Momen yang buruk, momen yang terlihat tidak tahu akan semakin buruk mungkin. Tapi kadang-kadang memakai sesuatu yang juga yang buruk, Tuhan memakai seperti yang buruk dengan kondisi supaya kita sebagai pemimpin bisa mengambil keadaan memakai memakai kondisi yang tidak biasa supaya kita mengambil kondisi yang tidak biasa supaya bisa bisa melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kita sebagai pemimpin, aku yakin tidak harus memakai cara-cara yang biasa, tapi kita belajar untuk peka aja. Ada hal-hal yang Tuhan, em, Roh Kudus yang terus bekerja di hati kita, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Kadang-kadang yang Tuhan mau itu kadang-kadang orang tidak akan suka, bisa jadi. Atau orang anggap dengan sinis, bisa jadi. Tapi kalau kita peka terus berjalan dengan apa yang Tuhan suruh, jadilah baik semuanya. Pasti jadilah baik semuanya. Jadi eh, tetap yang penting hati kita yang boleh menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan lah. Eh, saya tidak melihat bahwa Saul ini menjadi orang yang akan terus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi eh, ada momen yang Tuhan memakai justru dia di dalam kehidupan dia untuk justru memberkati Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan, bukan? Jadi sekalipun bangsa Israel yang tegar tengkuk sekalipun, Tuhan memakai siapapun untuk memberkati Israel. Tapi momen ini yang saya melihat bahwa sebagai seorang pemimpin lah, saya melihat dari sisi sebagai seorang pemimpin. Saya sendiri sebagai juga seorang pemimpin yang juga pernah melakukan kesalahan, malah banyak. Kadang-kadang orang bisa mencap aku dulu-dulunya, dan mungkin sekarang saya terus mendengar, jangan marah-marah gitu loh. Marah boleh, tapi jangan marah-marah gitu. Saya kadang-kadang nggak suka dengan kata-kata itu ditujukan kepada saya. Akhirnya saya juga belajar sih. Oh ya ya, mungkin marah-marah. Oh ya, saya betul juga ya. Kalau kita mendengarkan dari Bapak rohani atau orang yang lebih rohani dari kita belajar supaya kita pun nggak menjadi orang bebal, nggak menjadi orang yang sia-sia menjadi pemimpin yang tidak bisa berlaku bijak gitu loh. Ya karena tapi ada momen-momennya kita bisa marah terhadap karena kepekaan yang diberikan ini momen ini kayaknya nggak benar banget bisa jadi juga. Saya proses pernah melewati itu di dalam perkumpulannya kita, di dalam persekutuannya kita gitu. Eh, ada beberapa hal yang
si rekan saya misalnya dia melakukan hal yang konyol gitu. Dan pada saat saya marah terhadap orang tersebut itu mengakibatkan hal yang buruk juga kepada semuanya, kepada 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 kita semuanya. Tapi dengan gentar saya di hadapan Tuhan saya bilang saya salah kali ya. Tapi di dalam proses-proses yang kadang-kadang kita melihat bahwa amarah itu apakah selalu akan mendatangkan hal yang buruk. Ini bukan menceritakan marah-marah. Kadang-kadang kita marah kadang kejadian terhadap hal yang tidak benar. Walaupun kita seringkali diajarkan untuk sabar. Sudah sabar dan diam saja. Ada satu momen itu. Tapi ada satu momen yang kadang marah itu membuat orang untuk berpikir dan akhirnya berpikir kembali. Karena kita ada di dalam hal yang negatif, tapi Tuhan kita akan jadikan hal yang baik. Tuhan bisa menjadikan hal yang buruk itu menyadarkan kita sendiri dan atau menyadarkan orang lain. Kalau saya menangkap ini. Jadi sekali lagi saya tidak melihat daripada semua kejadian mungkin itu akan ditambahkan dari Pak Heri sendiri. Tapi saya melihat dari sebagai seorang pemimpin saja. Saya melihat ini kepada kita semua, baik di dalam keluarga, kita juga adalah pemimpin, sebagai ibu juga kita yang memimpin anak-anak kita. Kita boleh marah kepada anak-anak kita, menimbulkan amarah sehingga kadang-kadang kita mengambil keputusan ekstrim kan kepada anak kita gitu. Kamu nggak boleh ini, saya nggak boleh ini, nggak boleh ini kadang-kadang. Tapi ini ada hal yang apakah Tuhan izinkan gitu loh, yang Tuhan berikan supaya anak kita bisa sadar. Oh ya, saya tiba-tiba keingat saya pernah dengan anak saya, ya tiba-tiba ngomong ibu dan anak saya sudah sampai puluhan kali, nggak tahu ratusan kali. Saya bilang dia nggak boleh ngomong kotor karena dia terbiasa dengan di luar lingkungannya dia boleh ngomong anjir gitulah hal-hal yang blalala gitu kan tahu lah ya teman-teman. Terus di rumah dia dengan mengentengkan dengan perkataan itu terus menerus anak saya itu sekali dua kali 10 kali saya harus apa yang saya lakukan. Saya ngomong akhirnya ada perkataan pertama saya bilang ini rumah mami, saya bilang di rumah ini tidak ada perkataan yang kotor. Saya tidak izinkan. Dan dalam hal ini saya punya otoritas, saya bilang gitu. Saya punya otoritas dalam hal ini, kamu tidak boleh sama sekali. Dan kamu harus belajar. Berkali-kali dianggap itu sesuatu. Jadi akhirnya eh, timbullah keributan saya dengan anak saya dalam hal itu. Dia makin dia tunjukin bahwa dia nggak apa-apa ngomong itu gitu loh. Saya bilang kalau siapapun di rumah ini bawa pembantu saya, siapapun, saya tidak izinkan dia tinggal di rumah saya. Saya bilang demikian. Setelah saya nasihatkan kepada orang tersebut, termasuk kamu sebagai anak saya usir anak saya. Saya usir, tapi di dalam gentas saya bilang, saya nangis habis itu, saya bawa saya bawa dia keluar. Terus dia kaget saya melakukan hal itu. Kemudian dia mulai jalan keluar. Waktu dia jalan keluar saya di dalam kamar. Saya gentar, saya berdosa, duduk, saya nangis Tuhan. Saya bilang, apakah saya sedang melakukan hal yang buruk gitu loh. Saya menyayangi dia, tapi saya juga menyayangi Tuhan. Gitu. Saya bilang, saya mau semua yang salah kami perbaiki pelan-pelan dalam hidup kami, termasuk anak-anak saya. Saya tidak mau Tuhan mereka kehilangan cinta kasih daripada Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka yang kecil-kecil itu yang salah. Kemudian saya telepon ke Pak Ko Ayong. Ko Ayong, ini yang terjadi gitu loh, saya cerita. Ko Ayong bilang, ya nggak apa-apa. Ko Ayong bilang, nggak apa-apa, doa saja. Saya bilang, saya harus kejar nggak anak saya gitu kan, takut dia malah nggak balik kan, anak-anak muda kan bisa nekat. Jadi setelah itu kan bisa. Jadi Koyong bilang berdoa aja. Dia bilang, oke oke saya berdoa. Saya bilang Tuhan saya percaya. Saya bilang dengan iman saya bilang Tuhan saya percaya apa yang Tuhan semua yang saya lakukan itu untuk sebuah hal yang baik dan benar. Jadi udah dia pergi. Apa yang terjadi di tengah jalan dia pergi. Itu hati saya hancur. Dia pun hancur. Waktu dia pergi di tengah jalan dia ketemu temannya. Sudah lagi diam, saya nggak kejar. Temennya dia bilang, kau kemana? Dia bilang, saya lagi marah sama Rere gitu kan.
ditepukin sama temannya, bego kamu gitu loh, ada kamu. Masa orang tua kamu sudah marahin kamu malah lari, bukannya kamu begituin sama temannya. Jadi anak saya di tengah jalan itu, gitu kan di baju. Ya. Terus anak saya termenunglah dia di jalan, termenunglah dia di jalan, dia ngerenung sendiri. Setelah saya tahu ini karena setelah kita damai, udah ngomong, udah cerita-cerita, jadi malah jadi bahan ketawaan kita bersama kan. Akhirnya dia balik. Waktu dia balik dia duduk, aku duduk diam. Nah, disitulah terjadi konsiliasi kita bersama gitu loh. Duduk, saya diam, kemudian kita berbicara. Dari kejadian buruk apa yang Tuhan berikan sangat baik. Dari waktu dia balik ke Jambi selama setahun itu, saya minta dia untuk dibimbing, dikonseling, ikut komsel, semua nggak mau. Karena kan ini dari keluarga broken home. Jadi tidaklah mudah gitu. Dan memang mesti saling ngebimbing diri kan. Nah dia nggak mau, dia tolak. Akhirnya dengan kejadian yang buruk, Tuhan jadikan baik apa? Dia bilang, ya mulai hari ini, dia bilang, mulai hari ini. Saya mau dengerin apa yang Mami Mas suruh aku. Aku minta maaf karena saya salah dengan Mami. Dia bilang, saya mau memberesin diri saya. Dia bilang. Jadi sejak itu dia dibimbing oleh sama Ko Ahyong. Dia mau karena dia dulu menganggap tidak mau bersentuhan dengan pendeta. Dia bilang tuh orang-orang sok suci, orang-orang apalah segala macam. Di hari itu, mulai hari itu selama 1 tahun, setiap minggu dia mau ke rumahnya Ko Ahyong untuk dibimbing. Jadi yang saya sampaikan adalah tetaplah Tuhan akan menjadikan semua menjadi hal yang baik ketika kadang-kadang ada satu kejadian momen yang kita usir anak itu sesuatu hal yang tidak harus ditiru ya, hal-hal yang baik juga ya. Tapi Tuhan tetap akan jadikan itu baik adanya ketika kita memang tahu Tuhan tetap akan beserta dengan kita dan kita berpaut dengan Tuhan, kita tetap punya hati yang takut sama Tuhan. Itu yang dari saya. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman dan kesaksian hidup. Nah, tentu yang harus kita paham ini kebenaran, dan sekali lagi di dalam perjanjian lama kita harus melihat dengan konteks yang benar supaya kita tidak salah menafsir. Apalagi seperti yang Ibu Dorcas sampaikan tadi, ayat 6, nah itu jangan dijadikan sebuah alasan, wih kok ada roh Tuhan dalam hidup kita tapi kita jadi marah-marah. Nah ini yang perlu di-clear. Tapi kan dari apa yang Ibu Dorcas cerita tadi udah jelas maksudnya. Atau saya lebih meneguhkan kalau kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6. Mungkin bahasa ini yang lebih kita ngerti apa yang dimaksud seperti apa yang terjadi dalam hidup Saul. Nanti saya jelasin. 1 Korintus 13 ayat 6 ngomong ini. Kasih ya, ini bisa tentang kasih. Kalau ada kasih dalam hidup kita, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah, terjemahan lain mengatakan, ia tidak bersuka cita karena kejahatan. Nah, artinya ketika ada kejahatan, kita nggak bisa bersuka cita, kita nggak bisa berdiam diri. Nah, jadi konteksnya tuh seperti itu. Waktu, ingat sekali lagi konteks di perjanjian lama kan bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Khusus, kalaupun dianggap eksklusif, ya eksklusif. Sehingga tidak ada satu bangsa pun yang boleh menyentuh bangsa Israel. Sama kalau kita punya anak, ketika anak kita disentuh, diperlakukan gak adil dengan orang, kan rasanya ada sesuatu yang geram dalam hidup kita. Nah, jadi artinya maksud saya amarah ini bukan karena ego kita yang disentuh, bukan. Jadi jangan salah. Masalahnya ada begitu banyak orang yang marah-marah itu ketika ego dan harga dirinya disentuh. Nah, bukan seperti itu. Tapi kan Ibu Caca tadi udah jelasin, kita ini bisa muncul amarah karena ketidakbenaran, karena kejahatan. Ya, contohnya sangat bagus seperti Ibu Caca bilang tadi ketika kita sedang mendidik anak, ketika anak kita sedang berlaku tidak benar,
ada amarah dalam tanda kutip. Artinya kita nggak senang dengan hal itu nggak benar, itu nggak baik. Makanya kita harus tegur dengan keras. Bahkan kita harus mendisiplin. Nah, jadi konteksnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika ada roh Tuhan dalam hidup kita, ada kasih dalam hidup kita. Karena berkali-kali saya juga harus ingatkan, kasih itu bukan berarti membiarkan kejahatan. Kasih itu bukan berarti terus masa bodoh ketika anak-anak kita melakukan hal yang nggak benar. Nah, jadi konteks ayat 6 di 1 Samuel 11 itu seperti itu. Jadi ketika Saul mendengar bahwa bangsa Yabes Gilead, yaitu bangsa Israel, mau ditumpas oleh bangsa lain, maka ketika roh Tuhan yang memenuhi hidup Saul, karena dia sudah diurapi sebagai raja, walaupun belum dikukuhkan, belum dilantik sebagai raja, tapi itu momentum, seperti bahasa Ibu Cia-Cia tadi katakan, untuk menunjukkan siapa Saul, yaitu Saul itu dipakai Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin menambahkan, meneguhkan apa yang Ibu Cia-Cia tadi sampaikan, supaya kita nggak salah praktek. Artinya tuh boleh kok marah-marah walaupun ada roh Tuhan dalam hidup kita. Nah, maksud saya nggak seperti itu. Tapi ketika ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita itu nggak akan sabar ketika ada ketidakbenaran. Kita harus menyatakan kebenaran. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat itu, Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Baik itu kepada karyawan, baik itu kepada anak. Makanya berkali-kali saya katakan sebenarnya apa sih bedanya marah dan tegur? Nah, marah itu lebih kalau kepada ego kita yang disentuh. Tapi kalau tegur, bahkan dengan keras, mendisiplin, itu karena ketidakbenaran yang sedang dilakukan oleh baik anak maupun orang lain, sehingga kita harus menyatakan kebenaran. Oke, itu dia yang saya mau tambahkan. Kalau Simon mau tambahkan sesuatu? Suaranya? Enggak, Her. Oke. Semalam sudah Oke. banyak ngomong. Oke. Baru dua. Oke, silakan kalau begitu. Terima kasih Ibu Cia-Cia. Pak Yosi yang doa ya. Oke, nanti Ibu Dorcas yang tutup. Silakan. Ya baik, Bapak Ibu, mari kita doa bersepakat doa pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Bapa, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Baik di waktu musim yang susah, Tuhan yang selalu menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, pimpinlah kami supaya kami boleh menjadi pemimpin yang peka terhadap suara Tuhan, yang tidak membiarkan hal-hal yang tidak benar dalam lingkungan kami ya Bapa. Dan kami juga belajar daripada Engkau ya Bapa, memiliki kerendahan hati untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan berita baik bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang sungguh yang menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan, mensaringkan firman Tuhan. Kau berkati, Kau urapi, Kau berikan kasih karunia-Nya ya Bapa, baik di dalam pekerjaannya, di dalam memimpin anak-anaknya, dalam pelayanannya Bapak di Air Hitam. Kau berkati ya Bapak semua pelayanannya, berkati jemaat-jemaat yang ada di sana untuk tumbuh, untuk boleh menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, yang memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kalau kami menjelang masa-masa pemilihan ya Bapak, kami berdoa untuk calon-calon pemimpin yang ada, untuk pemerintahan yang ada sekarang ini Bapak, untuk terus menjaga keamanan dan kestabilan, untuk menstabilkan keadaan ekonomi juga ya Bapak. Kami juga berdoa juga Bapak untuk keadaan dunia yang saat ini terus berperang. Kami berdoa untuk umat-Mu juga, bangsa Israel yang terus mengalami perperangan ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya hal ini juga boleh cepat berakhir dan kami semua ya Bapak boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan sebagai bangsa pilihan juga boleh menjadi teladan ya Bapak di tengah-tengah bangsa ini ya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk jemaat kami
Kami berdoa khususnya untuk Denny dan Lucy yang saat ini Bapak bergumul di dalam keuangan ya Bapak. Kami berdoa Bapak, kalau saat ini ya Bapak mereka harus berhadapan dengan pihak bank, khususnya Bank Bukopin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami andalkan, pasti ada jalan keluar ya Bapak. Baik itu di dalam menyelesaikannya, baik juga dalam kebutuhan dananya, dalam usahanya juga Bapak berkati usaha dari Denny dan Lucy, supaya mereka juga boleh kembali stabil perekonomian ya Bapak. Berkati juga keluarga dan pelayanannya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalam pelayanan, baik di Gereja Pelita maupun jemaat yang ada dimanapun juga, Bapak, pemimpin-pemimpin, Kau berkati mereka, untuk mereka sungguh-sungguh melayani Engkau dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh untuk memberitakan kabar baik. Kami juga mau berdoa, Bapak, untuk kami yang hadir di tempat ini, berkati setiap usaha, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami ya Bapak, biar kami melakukannya Bapak benar-benar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, keadaan dunia semakin buruk. Kejahatan pun di mana-mana. Termasuk orang sekeliling kami yang mungkin sudah terjebak di dalam hal-hal yang tidak baik atau yang tidak benar. Tuhan, kami tetap percaya bahwa kasih Engkau yang berlaku di dalam hati kami dan Roh Kudus yang bekerja kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan ada pada saat ini sampai kedatangan kedua. Tuhan, Engkau memberikan kepekaan kepada setiap kami sebagai diri kami, sebagai murid Kristus yang boleh kami boleh memberanikan diri, menunjukkan kasih kami kepada setiap orang, bukan dengan cara yang kompromis ya Tuhan, tapi dengan cara-cara yang benar yang Tuhan minta kami lakukan. Berikan kami keberanian untuk menolak, untuk berkata-kata, untuk bersikap. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami terus, dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Buyung memberkati. nggak ada ya pagi ini ya? Nggak ada, Pak. Iya. Karena semalam ada teman kami tidak mau ngomong, jadi dia Buyung kayaknya ketiduran.